aja, makanya biar saya balesin satu-satu capek itu. Karena Ya kemarin coba saya beritahu. Senin kemarin nggak ada, jadi ya sudah. Iya, Senin kemarin itu ya Pak ya. Saya masuk Pada juga di jam sepi. yang buat ini kok nggak ada Bapak Hunardinya. Nah, saya kebetulan kemarin apa ada acara yang sampai ternyata nabrak, jadi ya udahlah nanti kapan kalau ada yang pingin aja. Nah. Tapi saya usahakan untuk standby di jam sesuai jadwal itu jam berapa? 10 ya. Iya Pak. Sebentar, ini saya coba kirim ke grup. Ya, pokoknya link itu untuk setiap Anda minta bimbingan yang keluar jam itu, pakai linknya itu, gitu aja langsung malah kalau bisa Anda sudah di ruang itu. Iya. Iya Pak, jadi ini saya mau update Hmm, progres Pak buat yang iya, terakhir. Ya, ini saya untuk suaranya dari HP sama share screen-nya dari laptop nggak apa ya Pak ya? nggak apa-apa. Terus ini tadi jadi sebutnya harapan saya kan di minggu ini tuh TA1 pada selesai, ternyata hanya satu tadi Tara. Akhirnya ya sudah saya layanin cuma satu. Maunya saya kan pas UTS itu TA1, nanti Ya, setelah UAS itu TA2-nya selesai gitu. Tapi ya nggak apa-apa ini karena masih beberapa baru. Jadi saya pokoknya tahu usahakan karena satu semester selesai. Jadi polanya nanti kayak gitu. Usahakan dalam minggu ini Anda ngelaporin siap untuk TA1. Nanti akan saya kumpulkan juga online kok tadi. Mungkin saya taruh rekaman videonya coba ya tadi ya saya gimana tadi nanti biar untuk pembelajaran yang ingin TA1 itu. Ah, di mana tadi ini? Kan saya ada channel YouTube untuk ngarsip itu. iya Pak. Ini harapan saya, tak pikir kok Tara kemarin saya tanya temannya mana lagi yang ingin TA, biar TA satunya selesai di minggu ini mau saya itu udah biar kalau sudah kuliah kan saya agak ribet juga itu. Nah Siapa? ini, Saya tidak berencana untuk ngejar nyelesain draft minggu ini nah Pak. itu makanya karena kalau TA1 yang penting itu teorinya siap, komputasinya siap, Iya. datanya siap itu loh. Jadi tidak se apa ribet mana tadi rekaman saya. Saya lagi tak. Ya karena tadi sendiri jadi malah lama dia. Kalau banyak temannya, Iya nggak apa-apa Pak. kayaknya sudah. Apa ini bapaknya mau share screen atau? Enggak, nah Anda aja langsung langsung ngomong aja nggak apa-apa. Ada Oh iya iya. perkembangannya apa? Oke. Gantian nanti kan yang lainnya lagi pada siap masuk kan nanti. Ya. Oh iya baik Pak. Ya Pak. Jadi terakhir kali kan saya sekitar beberapa minggu yang lalu itu mau membawakan tentang eksibus ya Pak ya. Itu waktu itu saya eh, ada beberapa pertimbangan tentang dua topik, apakah eksibus yang seperti skripsi ada skripsinya kakak tingkat yang saya acu gitu Pak, itu menghitung cadangan klub eksibus, lalu nanti hasilnya dimasukkan ke teori apa ke resiko di VAR sama VAR. Tapi setelah saya cari tahu, saya kurang yakin apakah machine learning ini tuh bisa dibawa ke VAR sama TIFAR gitu ya Pak. Karena saya cari jurnalnya ini belum ada. Terus saya mau coba-coba codingannya pakai apa ChatGPT juga nggak yakin. Akhirnya saya cari-cari jurnal lagi. Lalu saya kan skripsi yang saya acu itu skripsinya Mbak Ruth ya Pak. Skripsinya Mbak Ruth yang tentang ini apa namanya cadangan rem dengan Exibus itu di sarannya ternyata Mbak Ruth itu menyebutkan kalau lebih baik bisa mengkombinasikan Exibus sama NN atau neural network gitu. Kemudian saya nemu juga jurnal yang tentang neural network. Akhirnya saya coba untuk mengolah codingnya itu Pak.
Terus alhamdulillahnya ketemu. Jadi ini saya akhirnya mencoba untuk membandingkan metode Exibus. Jadi tetap cadangan klaim, datanya pakai data perusahaan yang dulu tempat saya magang, Pak. Sementara masih pakai data itu. Kemudian untuk pemodelannya, jadinya saya modelkan dulu pakai Exibus, kemudian saya bandingkan sama neural network. Belum, terus ini ada layar saya nggak ya, Pak? Sebentar, kok nggak masuk. Oke, Oh, ternyata ini Pak, sinyalnya hilang. Ya kurang lebih seperti itu Pak. jadi Terus untuk gini, biar bentar, saya bikin rekamannya ini apa sudah saya. Gini, Anda tampilkan, bikinlah overlipnya, semua yang Anda ceritakan ditaruh di overlip yang bagian bab 1 pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan itu berilah kronologi Anda akhirnya tertarik topik itu. Jadi apa, Anda tadi kan ke dunia machine learning ini yang kemarin sampai akhir tak saya jadikan skripsi, karena fenomena orang tertarik machine learning, tapi Anda tidak berpikir sebagai mahasiswa statistik gitu, atau mahasiswa ilmu aktuaria, tapi seperti mahasiswa para pemakai itu, jadi teorinya nggak jelas. Terus referensinya kadang juga Anda ambil dari yang sama-sama nggak jelas, jadi hanya tahu-tahu bab 4. Nah, inilah tadi yang barusan juga sama itu, menggunakan asintotis. Saya minta, walaupun Anda pakai package entah di collab yang R yang di collab atau itu kan bisa dibongkar algoritmanya, alurnya itu. Tadi kan bicara tentang bagaimana hoax kan itu berita kan. Berita kok bisa dianalisis pakai mesinnya itu sampai tahu bahwa dia adalah hoax itu. Atau dia adalah memang benar bukan hoax itu kan secara statistik harus mesti ada ceritanya kan. Memang itu analisa di kualitatif jadinya kan, itu karena berupa teks langsung dianalisis itu. Nah, makanya siapapun yang masuk, ada Exibus mau, Catbus mau apa, nah ini yang saya harapkan carilah referensi di mana pertama si metode ini keluar itu akan lebih enak Anda daripada sudah turunannya. Turunannya artinya apa? Oh, si Budi, Agus, Joni itu udah, itu tambah semakin biasnya semakin banyak itu dari yang aslinya itu. Memang resikonya yang aslinya biasanya bahasa Inggris. Terus yang ini, tapi sekarang kalau bahasa Inggris kan mudah kan, kita apa mau apa mentranslate itu ya. iya Pak. Jadi Ya ini saya daripada juga baca, udah. makanya nanti satu yang langkah pertama coba overlipmu mana. Itu ada pernah ikut kuliah saya yang namanya Haref kan? Iya. Coba ini, ada Iya overlipnya sudah kayak pakai apa? Pak. Harefnya Ya sudah udah saya coba. terapkan. Coba Sudah sekarang saya ingin lihat pendahuluannya dulu. Nanti sambil yang lainnya pendahuluannya. lihat pendahuluan. Sebentar saya compile dulu. Terus Bentar, Pak. compile, terus layout, pilih yang paling bawah biar cepet. Ini Pak Sudah layout, pendahuluannya. pilih layoutnya dulu, layout. Ya layout. Pilih yang Ini. paling bawah itu. Nah, itu biar nggak lihat lagi teksnya saya. Bentar, Nah, Pak. ini kan masih error kan, maka di-compile dulu. Oh, kenapa Nah, error ya? ulangi compile-nya di yang depan dulu, masih di compile-nya di yang masih ini ya, oke, compile. Error. Kalau Sebentar. compile-nya di sini kadang error, Mas. Coba saya buka Ya, oke, lagi. kembali ke layout yang editor sama PDF-nya. Layout yang pertama, layout yang paling atas. Layout, pilih layout Oh iya yang Pak, paling maaf. atas. Ya udah, Oh, paling atas itu sekarang recompile dulu, recompile itu. Jangan, loh kok kembali kosong lagi. Direcompile dulu itu loh. Nah, kalau kalau di situ error berarti, nah kan nggak error kan. Nah, sekarang ini baru dulu di ya Pak. layoutnya. Enggak, sekarang baru Oh di iya, layout lagi. Layout yang layout. paling bawah. Nah, itu. Oh iya ya Nah, Pak, itu kan ini udah sudah. bisa. Nanti biasakan kayak gitu. Coba Iya, pendahuluannya. ini Pak.
bukaan pertama, kalimat pertama. Saya ingin lihat di kalimat pertama. Kalimat Anda pertama. mengatakan, ini saya akan yang baca, tapi kamu coba pahami ini siapa yang bikin kalimat ini. Sepanjang berjalannya kehidupan, manusia selalu dihadapkan dengan resiko. Menurut Ron, coba klik Ron. Sebut Iya, yang Ren, saya bacanya. ini belum Klik saya Ren. masukkan ref, Pak. Nah, Sebenarnya ini itu. saya mau tanya juga, Pak. Jadi kalau misalnya menurut, kan kalau yang saya haref itu yang kayak gini, Pak. Mana ya contoh? Kayak gini, tapi ini belum dipencet juga. Bukan, Tapi, karena Anda mengatakan menurut, berarti Anda oh menuduh iya, si Pak. Ren yang punya statement ini itu. Bukan Oh Anda iya, gitu. Padahal Anda sendiri bisa punya pendapat kan bahwa hidup dalam iya. resiko enggak cuma siren kan. Kok kerennya Anda pakai siren itu. Padahal cuma statement sederhana kayak gini Berarti itu kalau misalnya. menurut ini harefnya langsung dari sini ya, Pak? Atau Iya, dari sini jadi ke ini ini dulu kan ke cuman daftar apa? haref Daftar itu pustaka. Ya. ini bisa lari ke daftar pustaka, baru di daftar pustaka yang Oh diharefkan iya. boleh. Tapi Anda Iya, kayaknya iya, Pak. nulisnya ini tidak menggunakan standar LaTeX yang kalau diklik tidak ke daftar pustaka. Coba ini diklik, nggak ke daftar pustaka Sudah, kan? Pak. Itu Coba, kemarin buk, saya baru benarkan bukan, di sebentar, bab bentar, 3. bentar. Gimana? Dengerin, Gimana, Pak? dengerin, dengerin omongan saya dulu. Dengerin omongan Ya, saya dulu itu loh. ya Dengerin, maaf. naik ke atas. Naik ke atas Ya. lagi itu loh. Yang tadi itu loh. Pokoknya kalau itu diklik nggak bisa, itu berarti belum menggunakan konsep efisiensi kerja di LaTeX gitu loh. Oh iya, Maka Pak. benahi dulu yang ini. Sekali lagi, semua statement itu yang Anda bikin katanya orang itu harus disebut untuk meyakinkan bahwa Anda itu ini tadi yang hoax itu tadi. Karena banyak orang bikin tapi nggak ada dasar akademiknya itu. Nah, ini hati-hati yang saya harapkan nanti makanya pendahuluan ini di TA1 saya akan utamakan karena itu nanti untuk ke TA2-nya moga-moga jadi lancar. Ini tadi makanya tadi rekamannya belum sempat saya upload tadi banyak yang saya beri masukan. Nah, gunanya nanti Anda nonton rekamannya adalah supaya saya nggak bolak-balik ngomong hal yang sama untuk mahasiswa yang baru lagi gitu. Kan Iya, Pak. melelahkan ngomong hal yang sama kan, lama-lama bosan juga kan. Nah, makanya saya rekam dan rekamannya itu tolong nanti ditonton. Tapi ini saya nggak tahu tadi mau ngupload belum bisa. Oke, ini ya. Terus ke bawah, nanti ini banyak statement yang mesti Anda, nah yang saya paling nggak suka, naik lagi sebentar. Kalau ini Anda ambil dari cutting atau dari skripsinya orang, itu yang paling nggak suka itu. Itu yang kemarin saya jumpai, saya coba searching dengan mudahnya, saya temui, kan sekarang banyak skripsi yang diupload kan. Iya, Nah, Pak. ternyata ini paragraf pertama Anda kutip dari, misalkan, ini moga-moga Anda enggak ya, Oh, ini ini, saya bikin kali, sendiri, Pak. nah kalau moga-moga, tapi ada yang betul-betul ini cuman mengcopy dari skripsinya orang lain itu. Oh iya. Ada nyebut cutting, ada inilah. Maka ini tolong nanti siapa yang dengar di sini, jangan sekali-kali seperti itulah itu. Jadi biasakan Anda dengan membaca paper, membaca buku, membaca itu, Anda menceritakan kembalinya adalah dengan baik. Jadi Anda meng-create sendiri itu di situ. Oke, ini terus coba ke bawah. Nanti yang kayak gitu, silakan semua yang ada nama orang itu menuju ke, bisa lari ke pustaka, baru di pustakanya dibikin harefnya, itu boleh ya. Bisa juga langsung dari situ itu. Oke, terus mana lagi tinjauan pustaka coba. Tinjauan pustaka ini saya belum belum lihat Tinjauan pustakanya isinya. belum saya masukkan, Pak. Belum. Oke. Ya. Jadi karena apa? Saya akan menyetujui di teorinya, saya yakin itu setelah yakinlah bahwa Anda memiliki referensinya. Iya, Jadi Pak. bukan ini ambil dari skripsi orang itu. Itu satu yang saya akan jadi catatan penting. Kenapa kalau dengan saya yakin lihat hari ini saya akan baca, klik di situ. Oh ya dia ambil. Walaupun tadi sempat ada yang saya cek, ternyata di situ dia membuat statement ada 2017. Ternyata yang dia rujuk nggak ada statement itu. Nah, berarti dia, saya yakin ini mesti bukan dari itu kan. Kalau memang iya, mestinya kan sama ngasih informasi kan, bahwa Iya, Pak. statement itu dibuat tahun 2017 misalnya kayak gitu. Nah, inilah yang kenapa saya yang untuk kayak gini, saya concern sekali untuk DTA1 untuk, nah setelah Anda di sini, Anda kan akan sudah memilih seolah-olah kerjaan yang akan Anda lakukan kan. Coba Iya, sekarang Pak. di apa tujuannya Anda mau ngapain ini di Iya, Pak. skripsinya, mana ini. Tujuannya ini, Nah, Pak.
Coba Anda ingin memprediksi cadangan klaim. Anda dari IA, Gimana, Pak? apa statistik? Anda ilmu aktuaria apa Aktuaria, statistik? Pak. Ilmu aktuaria. Oke, jadi Anda pakai kata cadangan klaim. Nah, Iya, selama ini yang mungkin paling sering dipakai run of triangle itu kan. iya, Nah, Pak. terus Anda ingin mencoba menggunakan XGBoost, nah, masing-masing ini sudah kalau S1 itu sebenarnya yang penting Anda melakukan sesuatu yang orang lain pernah melakukan itu. Oh, iya. Nah, bisa juga kan skripsi kan? Iya. Skripsinya orang mana, tapi setelah lihat skripsinya, Anda lihat pustaka skripsinya yang XGBoost waktu pertama dimunculkan itu. XGBoost tahun berapa sih mulai dimunculkan? Nah, Anda pahami dari situ. Karena kalau dipahami dari yang skripsi, kadang di situ teorinya minim banget itu. Akhirnya kita nggak bisa paham itu. Terus algoritma recurrent neural network gitu. Nah, Anda juga nanti harus punya paper atau referensi terkait neural network, khususnya recurrent-nya itu. Iya, Pak. Nah, terus chain ladder. Ini mungkin sudah populer juga, tapi Anda harus tahu. Nah, nanti teori yang akan ditampilkan di bab 3-nya adalah semua teori tentang ini ya, angle-nya, XGBoost-nya. Terus Lebih, mohon maaf, Pak, mau bertanya. ya, Lebih ke hmm, metode utamanya itu, Pak, sementara ini. Kalau chain nah, letter kalau sama Exodus saya masukkan di bab 2. oke, boleh, tapi ya harus detail karena pada saat Anda kenapa ingin bandingkan antara XGBoost dengan ini, dasarnya apa? Apakah Oh, dia iya. comparable? Itu karena pernah ada yang terjadi itu. Bayangin dia bandingkan dengan sesuatu yang elementer banget tapi yang hasilnya jelek banget. Berarti itu sudah jauh sekali, terlalu simpel, enggak banding lah ya. Jadi seperti bandingkan siapa cepat sampai tempat tujuan, yang satunya pakai jalan kaki atau sepeda ontel, yang satunya pakai motor aja, kan sudah enggak fair kan? Ya enggak itu. Nah, makanya waktu kita membandingkan metode juga harus yang ya comparable lah ya, yang wajar lah itu. Nah, sekarang banyak yang kemarin ada akhirnya yang parah banget saya minta buang itu. Karena memang data yang sekompleks itu nggak bisa pakai metode yang sederhana tadi. Ngapain kamu tampilin itu? Kasihan aja, dia kan masa lalu hebat kan, tapi sekarang kan sudah enggak kan. Ya kayak sepeda ontel mungkin dulu bagus kan dibanding orang jalan kaki. Tapi setelah jalan jadi bagus, lebar kan enggak. Nah, itu artinya zamannya sudah beda. Maka tahun nanti perlu dimunculkan ya. Coba Anda tahu ini XGBoost tahun berapa, terus apa tadi yang ini tahun berapa, nanti maka pada 2019. saat, nah Iya. itulah nanti pada saat cerita di latar belakang kayak literatur review kan, jadi Iya. dari yang paling tua terus ke paling muda, akhirnya Anda mutusin ini loh yang diunggulkan itu. Oke, terus setelah itu mesti akan ingin bandingkan jadinya kan. Iya. Jadi, oke, jadi nanti alur ini tolong ini kan menentukan metode terbaik. Jadi setelah banding-bandingkan, mesti Anda akan memilih yang terbaik mana. Nah, ukuran kebaikannya Anda harus juga punya pilihan apa itu untuk mengatakan dia yang terbaik. Pakai apa di sini? Pakai RMSEP, Pak. Ya oke, Anda milih kan kadang ada yang sampai menggunakan 6 ukuran misalnya. Nah, nanti Oh, kan iya. ada di sini Kemarin jadi kecil, di sana jadi besar, iya, kan Pak. ada akurasi, ada apa? Presisi, ada Mhm. sensitivity. Nah, untuk konteks klaim itu lebih penting apa? Apakah akurasi? Apakah Mmm, apa? Nah, itulah yang nanti jadi juga pemikiran karena kalau di dunia klaim yang paling ditakuti apa sih menurut Anda? Kalau prediksinya meleset? kalau terlalu besar atau terlalu kecil, Pak, prediksinya? Oke, tapi kalau terlalu besar merugikan siapa? Mendingan perusahaan asuransinya. Karena apa? Dia nyadangin terlalu besar, jadi yang ditaruh di investasi sedikit kan? Karena kalau klaim kan Oh, disiapin iya. untuk membayar kan? Kalau terlalu Iya, besar, perusahaan jadi rugi kan? Tapi kalau terlalu oh, iya. kecil, yang rugi siapa? Konsumennya kan? Harusnya Iya, hari Pak. ini saya dapat klaim, ditunda dulu dengan alasan masih ini apa?
mau jual apa dulu, kayak gampangnya kan kayak gitu kan. Berarti dia diinvestkan kan. Maka inilah pada saat Anda untuk nanti ukuran akurasi, Anda lihat kepentingannya tadi. Karena kalau untuk klaim beda dengan yang mungkin yang lainnya kan, kalau datanya bukan klaim kan, bisa dipakai orang statistik mungkin terlalu banyak terlalu sedikit nggak masalah, lebih masalah lagi ya pada sisi apanya lagi misalnya kan. Tapi kalau datanya jelek, perusahaan kalau bisa kan dapat membuat cadangan kan apa ya, sak cukupnya lah bahasanya. Iya, Pak. Jangan terlalu berlebih, karena kalau bisa uangnya kan diputerin gitu. Kalau semakin saya bisa naruh uang di sektor investasi, kan return of investment saya mesti akan tinggi kan. Nah, berarti akan menopang pertumbuhan perusahaannya jadi lebih baik. Tapi karena takutnya ini semua uang nggak diinvestasikan atau diinvestasikan kecil sekali misalnya. Nah, itu akan berakibatkan bergerak. Ini nanti itu salah satunya misalkan Anda mengkritisi ya. Terus Iya, Pak. datanya Anda ambil dari mana tadi datanya? Datanya dari asuransi Tugu, Pak. Saya dapat. Ini saya Nah, itu izin share screen dari HP ya, Pak, karena laptopnya mati. oke, Ya, ya nggak apa-apa. sebentar. Tapi tugunya mengizinkan nggak? Mengizinkan tapi tidak disebut nama perusahaannya. Nah, karena ini karena kemarin kan nggak salah ada yang pembimbingnya dari sana itu, saya nguji itu. Iya. Nah, Oh, bersedia nggak si mentor itu masih mau jadi, karena tujuannya apa? Seperti yang saya omongkan ini, mungkin bagi mereka ternyata, wah nggak perlu tuh Pak, wong kebanyakan juga nggak apa-apa kok, misalkan kayak gitu kan. Jadi saya ada dialog, kalau saya kan sebagai akademisi kan, posisi di sini kan, iya, Pak. kadang situasi tertentu, orang praktisi kan nggak pernah, bagi saya yang selama ini nggak apa-apa itu misalnya. Nah, nanti kan bisa kita ada diskusi ke situ. Jadi mungkin Pak bimbingan kita carikan waktu pas yang dia bisa. Minimal apa? Mengkritisi statementmu tadi. Jadi misalnya pakai XGBoost ternyata misalnya terlalu over gitu kan prediksinya. Terus kalau pakai yang apa satunya lagi apa Anda tadi? Yang ladder Recurrent apa-apalah. neural network. Iya, Pak. Recurrent yang network ternyata RNN. misalnya under misalkan ya. Iya. Jadi kalau menurut seorang praktisi itu milih yang mana? Misalnya kan kayak gitu kan. Kalau dari sisi Anda mungkin misalnya tadi oke, akurasi misalnya. Presisi kan Mas kalau salah ada 5 apa 6 ukuran itu yang di. Nah, misalkan seperti itu kan ini ada masukan dari sisi praktisinya kan. Kalau saya kan nggak berkepentingan, saya nggak akan bayar klaim beneran kok. Ya kan, Anda juga nggak akan ada risiko itu, kita hanya kajian akademik di sini kan. Tapi sebenarnya diimplementasikan di dunia realnya, itulah yang kenapa di kuliah sering saya minta ada kontekstual, supaya Anda mulai merasakan kalau hanya hitung-hitungan di atas kertas, itu salah benernya kan beda dengan pada saat sudah di lapangan kan, karena risikonya bisa merugikan perusahaan atau merugikan masyarakat kan itu. Nah, ini ya satu Iya, ya Pak. nanti terus untuk soal datanya nanti dirahasiakan nggak masalah. Jadi yang penting karena di situ pelatihan Anda menggunakan data real walaupun dihiddenkan identitasnya kan nggak masalah itu. Terus Iya, Pak. ininya komputasinya Anda sudah siap pakai apa? Iya, komputernya saya pakai R, Pak. R yang R di collab Studio. apa R yang di mana? R Studio. R, sementara masih di R Studio, kemarin separuh sempat saya taruh di R Collab yang Yang di collab. Google Collab. Oke. Ya, sudah Oke. sempat separuh, Pak. Tapi ya sama-sama jalan juga alhamdulillahnya, Pak. Jadi nanti mungkin kalau Ya udah yakin udah. baru saya perbarui lagi di Google Collab-nya. Ya oke, kenapa saya dorong ke collab karena pada saat karena saya pernah nguji laptopnya rusak. Ya Oh nggak iya, tahu alasan. Saya ingin nunjukin kamu, mah Pak, ini laptop saya, ini saya pinjam punya teman. Nah, besok lagi pakai yang cloud, saya bilang itu. Kalau pakai yang cloud, nggak ada alasan itu kan? Hmm. Alasannya apa kira-kira kalau kalau di cloud? Alasannya mungkin Kalau kok R-nya nggak bisa beda, Pak. nunjukin, Eh, alasannya nggak ada internet. Ya nggak ada internet kan? memorinya penuh, Pak, memori Google-nya. Enggak, Jadinya tidak kalau tersimpan. lebih koneksi internet pertama. Yang Iya, parah Pak. kalau lupa loginnya.
Iya. maksudnya lupa. Nah, itu baru itu aja masih bisa diatasi. Tapi kalau yang saya makanya kalau nguji ada yang tiba-tiba saya ingin memamerkan komputasinya, dia ngomong, aduh maaf Pak, ini saya laptop saya rusak itu. Nah, saya nggak ingin terjadi itu, maka semua saya dorong ke collab itu, yang cloud. Kalau cloud kan yang penting apa? Ada koneksi internet. Ya, Iya kalau Pak. pas ujian besok ternyata internetnya lagi mati ya, itu alangan namanya kan, jadi nggak bisa diinikan. Karena kalau collab kan jalan hanya kalau ada internet kan itu. Iya Pak. Nah, nanti mulai Anda coba untuk di sini, link collab-nya ditaruh di yang proposalnya tadi itu ya, nanti di bagian hasil sementara kan saya ingin lihat hasil Oh iya. sementara teori, Ya. hasil sementara apa komputasinya tadi datanya, terus yang penting juga rencana penelitiannya nanti di bab 3-nya kan kalau proposal kan bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 kan rencana penelitiannya kan. Iya Karena Pak. saya ingin Anda target kapan TA1-nya ini. Jadi sebenarnya saya inginkan kan TA1 ditarget di bulan Oktober ini kan. Iya Oke, Pak. berarti Anda nanti harus pasang target TA1 harus di bulan Oktober. Nanti TA2-nya itu Desember. Syukur November berani ya. Iya Pak. Anda masih ambil kuliah nggak? Ambil Enggak kuliah Pak. nggak? Nah, ya Sudah udah hanya berarti ya. segitu. Kalau hanya sedih harusnya berani. Yang tadi juga sama dia Insya Allah Pak. masang tadi TA1-nya berarti kan Oktober, November Iya. dia berani mau TA2-nya itu. Iya. Karena apa? Kesiapan teori dan data dan juga komputasinya dia sudah siap tadi, sudah saya lihat coba semua kayaknya ya sudah lumayan, tinggal melakukan beberapa tadi saya minta dari situ. Oke, berarti Iya. sudah jelas ya. Yang lainnya juga nanti perhatikan ya, bahwa latar belakang itu penting untuk saya mengetahui Anda skripsi itu bukan karena terpengaruh rating atau skripsinya siapa, tapi Anda kalau bisa memang, oh sekarang kayak tadi yang Anda klaim, itu penting sekali itu di perusahaan itu. Maka melakukan prediksi itu penting sekali, jangan sampai tadi ya merugikan perusahaan, bisa juga merugikan pemegang polis kan. Itu Iya. yang harusnya sebagai model. Nah, soal metodenya, maka Anda cari metode terkini kan misalnya. Iya Pak. Yang mungkin jadi tahun berapa, metode tahun berapa yang Anda pakai Ini kalau Anda tahu? Exodus-nya 2019. Kalau neural Oke, network-nya sebenarnya sudah lama, Pak. Tapi saya ya, di jurnal utama saya itu, dia ada konstruksi neural network-nya khusus untuk data run of triangle. Makanya di sini saya bandingkan dua metode oke, ini karena salah satunya dua-duanya fokusnya untuk data historis gitu, Pak, yang oke, sekuensial gitu. oke, Dan itu bagus. Jadi, juga baru penelitiannya di 2020 kalau nggak salah, atau oke. 2019. Jadi kalau si metodenya sendiri mungkin sudah lahir lama, tapi dipakai di dunia lain kan, misalnya bukan di Iya, dunia Pak. klaim, misalkan. Itu nggak apa-apa. Jadi artinya mesti ada adaptasi kan. Bagaimana kita menggunakan metode yang lama dengan yang baru ini gitu. Nah, itu yang nanti Anda juga perlihatkan dengan baik waktu Anda menyajikan ke skripsinya supaya kelihatan memang ini Anda sebagai generasi sekarang metode-metode yang dulu dipakai orang statistik, dipakai mungkin orang ini untuk berbagai hal, bagaimana kalau saya pakai di dunia aktuaria ya gitu. Oh, ternyata bisa nih tahun 2020 ada yang nyoba adaptasinya di mana, mesti ada adaptasinya, nggak mungkin tiba-tiba langsung, karena struktur datanya kan beda kan dibanding kalau Iya, yang pemakaian sebelumnya. Nah, itulah yang nanti proses adaptasi itulah yang Anda nanti belajar dari situ. Itu kan sering saya katakan karena ilmu aktuaria UGM kan lahir dari statistik, lahir dari matematik, maka beruntunglah jadi dari sisi statistiknya nggak akan hilang banget itu. Oke, jadi iya. ini hanya saya kira nanti silakan ya di apa perbaiki ininya. Kalau ada target, pokoknya saya targetkan semua TA1 di November Oktober ya. Siapa? Ini Iya, Pak. siapa aja nanti kan kalau bisa sih malah mau saya kumpulkan, Bu. Kayak tadi sebenarnya maunya saya ada 2, 3, tapi nyari temennya nggak ada. Ya udah, akhirnya dia sendiri.
Oke ya, nanti ini yang kebetulan hadir hari ini siapa aja ini, Najwa, nanti Cindy, siap. Oke ya, jadi tadi saya hanya ingin pastikan Anda segera bikin haref-harefnya semua ya, Iya, supaya Pak. saya Iya, kalau Pak. ingin ikut baca papernya, kan biasa saya kalau mau ngecek lewat overlap aja, saya klik masuk ke sana, saya nggak komen, tapi saya ingin baca sumber referensinya aja itu. Karena saya inginkan bahwa sumber referensi Anda memang menurut saya itu ya meyakinkan lah itu. Harapan saya seperti itu. Oke, Pak. Ya, oke, berarti Anda teori data komputasi nggak ada masalah ya, walaupun sementara tadi di yang RStudio yang offline nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi dipindah ke yang cloud ya, supaya saya juga ikut bisa ngerunning itu. Iya, Pak. Siap. Nanti Coba, saya ini kan nanti Senin kan saya buka juga, sebenarnya skripsi kan saya rutinkan tiap Senin tadi yang sudah saya tulis. Senin jam 10 memang kayak tadi ya, kemarin kebetulan saya jam 10 harus di tempat yang offline, jadi nggak bisa disambi. Kalau sama-sama online biasanya saya sambi bisa. Bila pas posisi itu saya harus nggak mungkin nyambi online, jadi ya udah akhirnya saya biarin aja lah, nanti toh kalau mahasiswa membutuhkan akan kontak saya kayak gini, kan saya kasih waktu pas saya kebetulan bisa ya langsung itu. Iya, Pak. Ya oke, Siap. saya kira untuk area udah cukup ya. Iya, Pak. Cukup. Ada Arna ya benar ya, oke ya. Iya, benar, Pak. Ini saya close ya, Pak. Oke ya ya oke silakan. Pakai HP ya enak kan, nggak masalah kan Anda. Iya, Pak. Benar, Pak. Kalau kerjanya memang enak di laptop, tapi kalau hanya untuk kadang saya juga kalau pakai gini juga pakai HP nggak apa-apa. Iya. Ya oke, Baik, terima kasih, Pak. berikutnya siapa? Ya oke, makasih silakan dilanjutkan kerjanya. Berikutnya siapa? Tadi Najwa apa Arifan? Ada yang siap dulu siapa? Apa Cindy? Apa yang mau Apakah nonton saya boleh aja? memulai duluan, Pak? Ya udah kalau yang lainnya diem ya Anda ambil aja. Kalau hanya ingin Baik, nonton Pak. aja kan nggak apa-apa juga ini. Oke, Cindy, perkembangan terkininya. Jadi untuk Per, sementara ini, oke, silakan. kemarin yang dari bab 1 itu udah saya lengkapin dengan citasinya, Pak. Jadi tiap Ya, argumen itu sudah saya tambahkan. Mungkin saya izin untuk share mm, screen deh, Pak. oke silakan ya. Oh ya mungkin ada baiknya ditambah mungkin di namanya ada yang IA, ada yang stat ya. Saya kadang jadi apa? Kadang kan ada sama-sama ingin XGBoost, tapi yang satunya orang IA, satunya orang statistik kan mungkin beda ininya ya. Kalau Anda apa? IA juga ini? Saya statistik, Pak. Oh, statistik. Nah, nanti tambah ya kan ada 2024 skripsi, stat, nomor mahasiswa sama namanya ya. Nanti yang Oh, baik. IA habis yang ini IA gitu biar saya jadi kalau yang stat cukup stat gitu aja. Baik, Pak. Untuk Nanti saya saya memudah tambahkan, Pak. karena kan tantangannya beda gitu. Oke, silakan. Ya, Pak. Jadi untuk bab 1 kemarin, jadi yang melandasi skripsi saya itu saya memakai data runtun waktu, Pak. Di mana Bentar. permasalahan Ini data. teorinya dulu. Teorinya dulu. Jadi ini saya lihat pertama ada Rosadi ini. Iya, Ini Pak. buku kan ini Iya, Pak, buku. dan ada nggak versi digitalnya yang bisa Kalau untuk Anda versi harapkan? kalau untuk digitalnya, saya sudah coba mencari tapi tidak ada, Pak. Jadi saya memakai Kalau buku nggak fisik. ada, nanti lihat di referensinya Pak Dedi ini, mesti ada Iya, Pak. yang digital. Nah, lebih baik Anda merujuk Oh, yang ke iya. versi digitalnya ya. Oh, baik, Pak. Jadi apa untuk supaya Anda jadi lebih membaca. Toh statement kayak gini kan gampang kan ini. Data waktu Iya, Pak. merupakan ini kan di banyak banyak tempat kan. Nah, saya Iya, lebih Pak. inginkan yang sumbernya adalah digital, ya. Oh, iya. Iya, Pak, siap. Jadi yang bisa diharapkan lah pokoknya agama. Ayo, memaksakan tadi saya juga jumpa itu adanya di buku Pak, padahal cuma statement, nah cuman kayak gini, memangnya statement kayak gini cuma ada di bukunya, ini kan enggak kan? Iya, Pak. Nah maksud Iya, saya Pak, itu benar. ya, Baik, Pak. nah, terus Nanti saya coba itu untuk cari nanti yang Pak, digitalnya, Pak. iya mesti ada itu, cuman membuat statement apa itu data runtun waktu itu banyak tempat itu. Terus ini yang berikutnya, yang ini juga belum dibikin harusnya, ini ya box Jenkins.
Iya, Pak. Jadi Box Jenkins itu buku lama juga seingat saya nggak tahu sudah ada versi digitalnya apa belum. Karena saya Sudah, kemarin Pak. jumpai buku-buku lama, ada yang dibikin arsipnya, artinya dibikin ada yang nyeken lah itu. Oh, Jadi iya, Anda Pak. punya ini digitalnya? Sudah punya, Pak. Punya? Jadi untuk Ya oke, yang nanti Anda buku dibikin. selain Prof. Dedi itu ada digitalnya, Pak. Oke, berarti belum dibikin harefnya ini. Iya, belum, Pak. Ya, nanti jadi sekali lagi kayak tadi yang saya sampaikan, bisa lari ke pustakanya. Nanti di pustakanya baru diharapkan boleh. Yang penting pokoknya kalau saya ngeklik ini, saya dibawa kemana? Saya ngeklik lagi dibawa ke bukunya pokoknya gitu. Baik, Pak. Karena statement yang Anda buat di sini, ini benar ada di sini. Tapi yang ini bukan saya berprasangka negatif ke Anda kan. Sering Oke, saya Pak. jumpai ini ternyata ngutip dari cutting. Jadi si cutting tadi ngutip dari cuttingnya lagi. Ternyata sebenarnya di buku ini nggak ada. Itu kan saya Oh, jumpai ya. seperti itu. Jadi, nah kamu kok nggak bisa nunjukin di mana statement itu kalau dalam bahasa Inggris, kan ini bahasa Indonesia kan? Iya, Kalau Pak. kamu punya referensi bahasa Inggris, itu di halaman berapa yang statement berbunyi ini, gitu. Oh, baik, Nggak Pak. nemu dia. Nah, akhirnya ngakulah dia sebenarnya ini saya ngambil dari cutting itu. Nah, cuttingnya siapa? Sudah lulus. Dicari, ya nggak bisa kan. Mau Iya, Pak. ditanya kan. Nah, makanya itu saya lebih senang daripada Anda, walaupun boleh lah baca-baca skripsinya cutting, sebetulnya dari mana untuk inspirasi. Tapi pada saat Anda mulai bikin statement, itu benar-benar Anda membaca sumber aslinya itu. Untuk menghindarkan bias. Anda pernah dengar kan istilah pesan berantai? Iya, Si Pak. A ngomong apa ke si B ngomong apa ke si C ngomong ke si D. Maksudnya nanti yang sudah yang keberapa biasnya makin tinggi kan? Iya, Pak. Oh, Benar, Pak. bukan itu maksudnya. Nah, ini ya nanti ya untuk ini silakan nanti dibenahi lah itu. Oke, Baik, jadi Pak. Anda mau bermain di di data time series. Terus apa lagi setelah Anda ingin urusan dengan time series? Anda mau Jadi, ngapain? iya, Pak. Jadi untuk data time series ini, secara spesifik saya menggunakan runtun waktu multivariat, Pak. Di mana kalau menurut Box Jenkins dan Rensel ini, model runtun waktu multivariat ini merupakan model yang mampu menangkap dinamika individual dan gabungan, tapi memerlukan spesifikasi yang cermat, Pak. Nah, oleh karena itu, Hmm. saya menggunakan metode hybrid, Pak. Yang pertama itu menggunakan ARIMAX Bentar, metode. ini. Nah, jadi sebenarnya kan kalau time series saja itu kan ARIMA. Iya, Jadi Pak. kalau yang multivariatnya biasanya namanya varima kan, vektor autoregresif itu kan. Iya, Pak. Nah, tambahan adanya X itu adalah kalau dia ingin menambahkan keberadaan kayak prediktor lah itu. Iya, Pak. Atau sering disebut sebagai kovariat itu. Nah, itu motifnya adalah karena apa? Selama ini kalau saya memandang data time series misalnya, kayak sekarang ini ada harga cabai, harga kopi, harga apa yang lagi nggak karu-karuan kan, Iya, Pak. itu kan Anda berpikir multivariat, tapi saya yakin antara harga cabai, tomat, dan kopi itu ada dependensi itu, karena biasanya sumber apa petaninya kan kira-kira di daerah yang hampir sama kan itu daerah yang Iya, Pak. lingkungan itu. Pada saat panen besar-besar, karena secara bersamaan itu maka mengakibatkan harganya jatuh secara bersama-sama kan. Iya, Jadi yang Pak. tomatnya jatuh ini. Nah, otomatis yang cari prediktornya apa penyebabnya ini? Oh, karena Untuk adalah nah itulah kadang memunculkan si X-nya. Nah, iya, Anda Pak. di sini Anda sudah ingin pakai data apa coba? Kok yang membutuhkan multivariate time series ditambah yang ada X-nya. Anda sudah punya calon datanya tentang apa? Sudah, Pak. Jadi saya itu Apa? ingin Tentang apa? melakukan untuk studi kasusnya peramalan Hmm, indeks harga saham gabungan, Pak, IHSG. hmm, Dan hmm. untuk variabel X-nya itu saya mengambil beberapa variabel seperti Dow Jones Index, terus saham-saham di bursa Asia Pasifik, lalu harga komoditas seperti harga minyak mentah dunia, lalu harga emas dunia itu, Pak. Dan itu saya dapatkan melalui jurnal-jurnal yang sebelumnya, Pak, di mana ada beberapa jurnal yang meneliti pengaruh IHSG terhadap beberapa variabel yang tadi, gitu. Oke, terus
dasarnya Anda menganggap bahwa IHSG itu terpengaruh oleh yang tadi Anda sebutkan. Itu Anda punya rujukannya enggak? Siapa yang mengatakan bahwa IHSG itu melalui apa? Jadi Anda kok punya ide ingin mengaitkan tadi ya, ada harga apa tadi? Ini ya harga ini terhadap Iya, IHSG Pak. itu. Itu apa Kalau yang untuk mendasari? ada beberapa jurnal, Pak, tapi untuk jurnalnya belum saya masukkan. Karena kemarin Nah, nanti biasanya kalau masukkan. data, iya Pak, siapa? Jadi pokoknya apa yang tadi Anda katakan, sebenarnya Anda itu berdasar dari membaca mungkin 3 atau 4 paper misalnya. Nah, tolong itu diwujudkan. Jadi bahwa IHSG Indonesia itu adalah rentan terhadap indeksnya Dow Jones misalnya. Iya Pak. Oh, harga minyak. Wah, padahal harga minyak nanti tergantung perang ini kan. Makanya kemarin pesennya Biden jangan kilang minyaknya Iran dibom ya. Nanti kalau itu bisa ngaco harga minyak kan. Nah, Iya Pak. harga minyak itu akan menekan ke IHSG. Maka orang-orang yang lagi pada trading di Indonesia siap-siap harus mengamankan portofolionya supaya nggak ikut-ikutan hancur kan. Iya Pak. Nah, karena itu berarti ada, tapi kan ini kan statement saya apakah berdasar dari suatu ini, nah saya bisa saja cuma karena nonton di TV, banyak orang buat statement kan di TV itu, Iya Pak, berita benar di Pak. TV itu nggak bisa saya pakai, kalau di konteks akademik, katanya yang di TV, bisa nggak untuk rujukan skripsi? Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak. Nah, makanya Anda nanti harus cari orang yang sudah mengkaji itu. Tapi Iya kalau Pak. berita tertulis di misalnya bisnis.com misalnya, nah itu malah bisa ada orang berpendapat misalnya pakar, tapi Anda harus kasih linknya juga gitu. Walaupun itu secara akademik kurang kuat ya. Tapi kalau Iya Pak. hasil yang sudah dalam bentuk paper, jurnal itu atau buku itu lebih meyakinkan. Jadi ini kan kejadian kemarin saya dapatnya adalah gini, dia milih 10 variabel yang dianggap pengaruhi ini. Ternyata hampir habis itu. Nah saya tanya, kamu Oh, dasarnya milih yang 10 tadi, jadinya nggak signifikan semua saya bilang. Ya saya nyoba ini, ya intuisinya dia lah katanya ini dipengaruhi ini padahal tentang kesehatan masyarakat. Maka saya pesan lagi besok lagi, kamu harus berdasar hasil risetnya orang gitu. Yaitu di jurnalnya mungkin kesehatan masyarakat, ada yang pernah mengkaji tentang apa kemarin itu. Oh, kan ada kemiskinan apa malah itu misalnya. Nah, Anda kan ini tentang indeks IHSG ya Anda ya, ini ya tadi ya, iya Pak. ya kan? Berarti Iya Pak, benar. IHSG itu rentan terhadap, istilah rentan itu adalah ya itu tergantung dengan indeks siapa saja itu. Terus oleh harga apa aja. Maka sering kan disebut kalau di tiap pagi itu kalau saya sedang nonton CNBC itu, wah ini IHSG hari ini tertekan, wah hari ini hijau. Nah, pihak penyiar beritanya mengatakan karena ini, tapi kan itu nggak ada dasar akademiknya kan. Iya Pak. Nah, maka kalau Anda ingin skripsi di situ, Anda harus cari tahu siapa yang pernah meneliti tentang itu. Nah, Anda sekarang akan meneliti hal yang sama kan? Iya Pak, benar Pak. Terus metodenya apa yang Anda mau pakai? Oke, datanya itu tadi ya, tapi silakan nanti Anda Iya Pak. harus tunjukkan. Kalau datanya akan dari mana Anda dapat sumber data? Datanya saya mengambil dari Yahoo Finance dan Bank Indonesia Pak. Oke, berarti semua itu ada linknya kan? Jadi bisa diharapkan ya. Nanti hari Bapak Anda ngambil dari itu Yahoo ini kan kalau saya ingin klik itu ya saya akan masuk ke Yahoo-nya, saya akan masuk ke BI-nya, dan itu memang, nah terus kalau paper yang menyatakan itu mempengaruhi IHSG, Anda sudah dapat berapa paper? Kalau untuk papernya sebentar Pak, saya buka dulu. Ya, mungkin nggak harus sekarang karena ini waktunya agak sempit, nanti besok Senin. Senin kan Oh ya, saya kasih waktu 10, moga-moga saya nggak ada gangguan besok Senin. Kalau nggak ada acara mendadak hari Senin ya, jadi jam 10 ya. baik Pak, baik Pak. Untuk Oh ya, Anda untuk nunjukin, papernya ada sekitar 10 Pak. nah nanti tolong dibikin harap semua ya, biar tinggal ngeklik Baik Pak. nyarinya.
klik Oh masuk ya ke Pak, sini, klik masuk sini, klik masuk sini gitu. baik Pak. Jadi tanpa harus nyari-nyari di apa terlalu lama ya, kecuali kalau koneksi internetnya mati ya, tapi buka-buka enggak lah itu. Iya Pak. Terus komputasinya Anda pakai apa? Komputasinya saya memakai Python Pak. Oke, Python berarti sudah siap Anda pakai Python. Terus terkait Iya Pak. datanya Anda rencananya berapa tahun? Untuk datanya dimulai dari Januari 2004 sampai Desember 2023 Pak. 2004 sampai kok Desember 2003 gimana? Desember Oh, 2023. Jadi ada sekitar 9 tahun Pak. 9 tahun. 19 tahun Pak. Dari tahun berapa tadi? 2004. Datanya dari 2004, Januari 2004 hingga Desember 2023. Untuk periodenya Oke, nanti bulanan Pak. tolong nanti perhatikan di situ banyak peristiwa terjadi ya. 2010 krisis itu ya. Terus yang tahun 9 kan Anda 2000 berapa tadi? 2004 ya. Iya Pak, Nah, benar. 2004 ingat saya ada krisis yang agak berat tahun 2010. Terus nanti ada era Covid yang di 2000 itu. Anda perhatikan pas di bagian itu masih akurat enggak modelnya Oh itu. iya. Baik Pak, baik Pak. Karena itu fenomena yang tidak biasanya kan. Karena Iya Pak. kadang ada model-model yang maka nanti ini kalau Anda pakai periode agak panjang, maka tolong perhatikan peristiwa-peristiwa yang mungkin Anda nggak antisipasi kan. Anda inginnya kan cuma indeks apa tadi, ini harga ini, tapi peristiwa terjadinya kayak tadi COVID-nya kan nggak masuk ke X Anda kan. Iya Pak, nggak masuk. Nah itu, tapi yang nggak masuk, tapi di periode waktu tertentu, dia itu signifikan banget itu. Ya kan? Iya Pak. Selama COVID, ngaco sekali itu misalnya. Nah, Iya itu Pak. jadi nanti Bapak model bisa. Nah, itu kemarin ada yang saya minta akhirnya saya minta pecah pada saat situasi normal, model ini bagus banget. Tapi pada saat di situasi di masa-masa COVID harus ada perubahan itu. Nah, nggak masalah itu hasil penelitian yang menarik karena Anda ingin mengcover yang panjang, jangan bayangin selama berapa sih 19 tahun keadaan itu biasa-biasa aja gitu. Iya Pak. Nah, nanti silakan aja itu urusan nanti kajian setelah TA2 tuh. Yang penting Anda data sudah punya, komputasinya sudah, teorinya nanti ya tunjukin yang 10 paper tadi. Kalau Iya Pak. semua meyakinkan saya Anda boleh siap TA1. Tapi sudah ada hasil sementaranya ya. Iya Pak. Kira-kira minimal secara deskriptif sudah kelihatan memang antara yang itu tadi memang terjadi ada dependensi. Jadi jangan sampai seperti kejadian tadi yang nggak dicek dulu, tahu-tahu hampir semua nggak signifikan. Dia terus bingung mau menaikkan alfanya yang besar itu supaya dia jadi signifikan. Karena memang model yang kamu pilih sama variabelnya nggak ini. Nah, maka nanti namanya hasil sementara ya untuk meyakinkan bahwa Iya Pak. Anda cukup aman bahwa itu memang besok logis lah itu. Ya oke, saya kira berarti udah cukup. Ada yang ingin tanyakan? Oh ya Pak, Sudah ini cukup? berkaitan mau tanya sedikit Pak, berkaitan dengan Ya. referensi tadi yang saya mengatakan Hmm. berdasarkan datanya tadi Pak, itu kan saya mengambilnya jadi analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu bukan Arimax saja Pak, jadi ada yang menggunakan Ya. regresi berganda seperti itu apakah boleh Hmm. atau harus yang Arimax nih Pak? Ya, justru Anda akan gunakan alatnya mana? Mau mantap Arimax, nanti Anda bisa tunjukin regresi berganda hasilnya lebih jelek apa lebih bagus itu. Anda juga boleh melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan. Maka tadi kalau yang tadi suppose yang di depannya ini tadi 4 metode itu. LSTM, BLSTM, terus BREAD sama IndoBREAD itu 4. Nah, Anda boleh juga jadi tadi apa? Mau regresi ganda gitu kan. Iya kan? Terus mau apa lagi Anda tadi? Arimax, terus apa lagi? Arimax LSTM Pak. Arimax LSTM, apa lagi? Sudah Pak, itu saja. Nah, berarti ada 3 kan?
kalau Anda memang kalau hanya 2 berarti Arimax kan, Arimax LSTM kan? Iya, Pak. Ya, daripada nanti kalau yang satunya itu jelek banget, itu yang kadang saya minta buang karena nggak tega bandingin tadi, yang satunya naik sepeda, yang satunya naik motor yang ngebut sama yang itu kan. Iya, Nah, Pak. itu kemarin ada yang yang versi yang tadi yang dipakai banyak orang itu, yang orang-orang mungkin nggak begitu paham statistik, adalah berakibat jadi jelek banget ataukah salah ngitungnya, temunya kalau nah minimal tapi jangan, kalau bisa jangan hanya cuma 1 lah itu, minimal 2 lah gitu. Berarti Anda minimal apa tadi? Arimax dan Arimax LSTM, LST. Pak. Dan juga LSTM ada hybrid model, Pak. hibridnya berarti Iya, Arimax Pak. LSTM sendiri, Arimax, terus LSTM, Arimax LSTM. hybrid Arimax Oke, LSTM. Iya, Pak. berarti dihibridkan, berarti 3 kan? Iya, Ya Pak. sudah. Tapi kalau Anda ingin nambahin sekedar untuk tambahan pengalaman aja, boleh aja diregresikan ganda itu. Baik. Nah, pelakunya mesti ada itu yang di dunia lain itu. Tapi mereka kadang hasilnya cuman akurasinya berapa persen aja, jalan aja nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan urusan mereka kan. Tapi Iya, kita Pak. kan ingin kalau bisa, maka saya kemarin dan saya minta kejar, Bu, ya minimal di 80-an apa 90 lah kalau untuk akurasi. Jangan sampai cuma 40-50 kok dimunculkan. Kan bahaya sekali kan. Iya. Artinya apa? Kayak seperti Anda kalau ujian kan, ya mesti ingin dapat nilainya 100 kan. Tapi ya susah lah, 90, 80 masih bagus. Tapi jangan mau target nilai 40 kan, ya nggak menarik kan. Iya, Pak. Maksud saya itu, makanya kemarin ada yang memang data itu kompleks, kok diolah pakai metode-metode yang sederhana, ya gagal. Hasilnya cuma 40% ininya akurasi. Ya lebih baik nggak usah. Tapi Anda kalau mau nyoba boleh aja. Untuk apa? Membandingkan. Ada kalau baca paper-paper orang-orang yang pakai statistik, kadang ada yang nilai ininya kecil sekalipun tetap dimunculkan karena di dunia Iya, mereka Pak. itu sudah lumayan pakai statistik daripada biasanya cuma deskriptif. Iya, Pak. Anda masih sempat nonton TV enggak? Atau nonton YouTube? Sesekali saja, Pak. Nah, Anda perhatikan orang-orang analis yang analis-analis itu loh, yang jadi kadang dia hanya deskriptif itu. Tapi kalau menjelaskan mantep banget kan itu, bahwa ini karena ini karena ini, tapi nggak ada ukuran objektifnya itu. Tapi mereka dipercaya karena dianggap sebagai orang yang expert kan, berpengalaman. Ya oke ya, sudah cukup ya. Sudah cukup, Pak. Oke, Saya izin berikutnya. untuk stop sharing nih, Pak. Terima kasih, Pak Gun. Ya, oke, berikutnya coba Najwa nih, silakan. Agak ringkas nanti mulai ditampilkan nanti hari Senin ya, jam 10, moga-moga nggak ada gangguan, nanti Anda sudah siapin yang lebih baik ya. Tadi yang Cindy. Ya. Najwa, silakan. Oke, mungkin singkat aja ya Pak. Di sini saya Ya, oke, ya. mengangkat topik mengenai permasalahan gempa bumi, Pak. Karena kan sekarang gempa bumi lagi offense-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode perbandingan 3, Pak, dari VAR, LSTM, dan XGBoost. Saya anak statistika, Pak, kebetulan. Nah, Oke, statistik oke ya. untuk datanya sendiri menggunakan data gempa bumi Indonesia yang diambil dari tahun 2004 hingga 2024. Karena kalau di tahun 2024 itu gempa bumi besar di Aceh, 2006 di Jogja, sampai 2024 insya Allah semakin terbaru kan Pak saya pengennya. Kemudian untuk datanya dari mana Anda dapat? Data? USGS Pak. Datanya. Oke, yaudah data sudah punya. Terus teorinya tadi pakai apa? XGBoost, LSTM, LSTM sama VAR Pak.
Nah, terus referensinya, Anda punya berapa paper yang terkait menggunakan, kalau tadi kan gunakan untuk klaim, ini digunakan untuk ngurusi gempa. Kan beda kan struktur datanya kan? Itu Oke. sudah punya paper berapa? Kalau LSTM alhamdulillah saya dapatnya banyak dan Oke. bagus juga Pak. Cuman saya di sini agak bingung di masalah VAR karena kan karena statistika harus menggunakan statistika klasik gitu Pak ya saya mikirnya. Nah, untuk peramalan gempa bumi itu banyaknya menggunakan ARIMA. Untuk VAR-nya itu belum. Cuman kalau misalkan masing-masing data, karena kan untuk gempa bumi dia data multivariat ya Pak ya. Ada 5 komponen itu kalau nggak salah. Nah, itu berkesinambungan itu Pak. Jadi saya masih bingung VAR atau ARIMA gitu Pak. Nah, tapi kan kalau multivariat berarti kan semua ya Anda harus ARIMA-nya yang multivariat kan? Multivariat. Ya, Marima apa itu kalau di ini kan. Nah, yang penting Anda punya referensinya ya. Karena kalau Anda sebagai orang pertama itu terlalu riskan karena ini S1 kan. Kalau S3 saya berani nggak apa-apa karena memang niatnya mau mengembangkan model gitu. Kalau memang belum ada jangan paksakan nanti berisiko Anda nggak punya dasar teorinya. Itu. Jadi karena masih S1 kan. Jadi lebih baik kalau S1 itu yang ada dasar teorinya ya, yang ada dari mana papernya gitu. Jadi kalau belum pernah ada yang melakukan terlalu riskan kalau nanti di situ mengalami apakah benar enggak nanti package-nya terus teorinya. Karena nanti kan akan butuh waktu lebih panjang. Bang, kalau S3 kan memang didesain risetnya kan 3-4 tahun kan. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau bisa yang ada referensinya ya, tapi nggak referensi jangan cuma yang Indonesia ya. Ini kayaknya masih Indonesia semua ya, Atmojo, Muhadis, Mustafa. Yang luarnya mana? Yang luarnya Nah, tambahkan ya. Kan ya mesti ada kan yang ahli gempa juga itu. Ya enggak harus. Sekarang kalau ada langsung tunjukin aja. Usahakan sudah diharap semua ya. Kalau gitu berarti saya sebelumnya kan izin ngajuin Bapak lewat VAR, tapi saya ganti pakai ARIMA aja nggak apa-apa ya Pak ya? Nah, ya nggak apa-apa kalau di sini kan tantangannya Anda nanti data gempa kan pola kejadiannya kan tidak kayak yang harian, tiap hari ada gempa gitu misalnya, tiap menit, tiap detik. Kalau sebenarnya alat yang untuk mengukur gempa kan tiap hari, ada yang tiap 10 menit ya diukur. Ada yang tapi kan yang akan kita jadikan sebagai perhatian kan yang daya rusak kan. Sebenarnya tiap hari ada gempa katanya. Tapi kan skalanya kecil. Nah, Anda tinggal batasin mau yang skala berapa yang mulai merusak gitu. Nah, itulah saya nggak tahu data Anda nanti berupa apa harian, kalau seingat saya katanya sih 10 menitan diukur supaya kita bisa, ya kayak tadi yang dari Yahoo kan ada data yang pas perdagangan itu harga berubah-ubah terus itu sampai saatnya ada harga close. Nah, ini gempa Anda nanti ngambilnya mau yang apa? Karena perhatikan kalau yang seperti ARIMA kan didesain untuk yang intervalnya kan sama. Jadi mau harian, mingguan, ini tapi pada saat kalau untuk yang namanya high frequency model itu kan beda lagi. Nah, itu Anda harus cermati itu. Maka jangan sembarangan menggunakan data karena menyangkut teori yang akan menyertainya. Nah, itu makanya ada data kan namanya high frequency kan. Ada yang kalau yang harian ini kan beda. Maka kemarin sering saya tanya, kamu mau bermain di wilayah tahunan, mingguan, bulanan, apa maulah yang tiap 10 detik misalnya. Tiap 10 ini kan sudah beda. Saya pernah untuk curah hujan aja gitu ternyata dalam bisa diputuskan akan hujan jam berapa itu karena dia adalah tidak harian. Jadi dia modelkan untuk itu, jadi kalau ada indikasi angin apalah ini, maka diprediksi akan ada hujan di daerah ini. Gitu. Karena ketebalan awan. Nah, dia berarti kan tidak bermain harian, karena dia harus membuat prediksi untuk
ya tiap harinya ada, yang dalam konteks hari itu ada perubahan apa, karena apalagi menyangkut untuk penerbangan itu, kayak kemarin topan jadi menyebabkan penerbangan dihentikan. Kan saat itu, maka penumpangnya ya numpuk di bandara kan, kalau sudah tahu akan ada itu kan nggak akan terbang, milih nggak usah pergi kemana-mana kan. Terlanjur sudah di bandara kadang kan penerbangan dihentikan itu. Nah itu contoh bahwa ada yang namanya prediksi di waktu-waktu yang tidak konteksnya selalu. Nah, kalau harian selama ini kan kita bermainnya nggak harian, bulanan, mingguan. Nah nanti silakan Anda cermati itu. Kalau data gempa itu sak maunya sendiri kan itu, iya nggak? Nggih, Pak. Nggak ada data gempa suruh sehari sekali saja, nggak mau dia. Makanya ini tantangannya di situ. Kayak klaim tadi, itu juga nggak, saya memang mereka bisa dibikin akumulatifnya agregat klaimnya, tapi kalau untuk gempa kan maksud dibikin agregat kan juga nggak ada maknanya kan. Nah nanti silakan ada cermati, maka carilah referensi-referensi yang bagus. Nggak apa-apa, Anda memang tertarik ke gempanya itu suatu yang, apalagi sekarang lagi ramai kan ada megatrust misalnya. Itu hanya bikin bombastis saja biar rame, biar nakut-nakut, apa-apa itu. Nah megatrust berarti minimal berapa skala ininya, dan fenomena terjadinya kapan aja. Kayak gempa besar di Jogja aja kan dulu 2010 apa ya misalnya. Nah, Anda silakan baca-baca dengan cermat. Anda mengganti data itu ada konsekuensinya ya dari setiap data itu. Ya kayak tadi yang sama-sama pakai alat-alat yang sama, tapi harus ada penyesuaian terhadap data yang dimiliki gitu ya, karena berbeda-beda itu. Oke, setelah itu Anda boleh baca lagi, tapi nanti kalau setiap ini sudah ya, diklik sudah masuk ke papernya. Benar nggak, coba sudah hariannya sudah jalan belum? Coba Anda klik itu. Yang Mahmudin, nah, terus ke pustakanya diklik. Ini enggak masuk kemana-mana. Pustakanya. Pustaka. Belum. Ini, Pak. Diklik belum ke. Oh, maaf Pak, saya ke searchingnya salah ini kok. Hah? Sebentar Pak, saya searching dulu lang. Saya searchingnya khusus PDF tadi Pak. Maaf Pak. Nah, apa jadi asal dia kalau diklik akan masuk ke sumber papernya. Jadi kalau saya ingin lihat itu ya nanti memang benar masuk ke sana itu. Ulang ya Pak sebentar. Udah kelihatan belum Pak? Udah, coba diklik. Ngeklik salah satu. Ya udah, ini jalan masuk. Ini walaupun kadang mungkin enggak. Tapi yang penting ini ada sumber yang sudah dinikah. Jadi Anda setiap membuat statement, Anda ambil dari mana, tolong dibikin haretnya ini. Jadi haretnya bisa di pustakanya, bisa juga masih di dalamnya. Itu enggak apa-apa. Oke, nanti Selasa siapkan sudah matang teorinya. Senin ya, Senin jam 10-an nanti. Kalau yang sudah siap nanti saya akan agendakan untuk ke TA1 dulu. Ditambahin nanti kalau di proposal ini adalah ada rencana penelitian ya yang di bab 3-nya ya, nanti bab 4-nya hasil sementara dari sisi teori, sisi datanya dan komputasinya ya. Terus di bab 3-nya rencana penelitian Anda mau target TA1-nya dipasanglah di ujian proposalnya di Oktober pokoknya. Terus nanti kerja mungkin kalau Anda yakin November boleh, kalau nggak yakin ya Desember lah misalnya. Untuk TA2-nya. Anda sudah nggak ambil kuliah kan? Sudah nggak? Transformasi digital. Oh yaudah, dia kan nggak terlalu mengganggu itu. Ya paling ada misalnya kalau masih nunggu itu kan ya ujiannya nanti bisa Januari kan nggak apa-apa. Yang penting jangan ganti semester lah itu. Usahakan semester ini semester terakhir Anda di kuliahnya itu. Pak saya mau Anda nanya berarti, mungkin. Ya oke silakan. Pak. Ya silakan. Daftar pustaka PDF-nya ya Pak ya. Nah itu boleh dalam kayak begini atau udah langsung harus PDF-nya ya Pak? Karena kalau PDF-nya itu biasanya harus masukin dan download dulu baru dapat PDF Pak.
Nggak usah, nggak apa-apa. Ini aja. Nanti kan memang kadang di sini kita download sendiri nggak apa-apa kan kalau cuma mau baca. Yang kayak gini aja. Yang penting ini ada sumber ininya. Jadi kalau didapatkan, karena kalau pakai di download PDF-nya harus taruh di Google Drive itu malah lebih ribet ya itu. Iya, benar. Tapi Anda punya cadangan yang di Google Drive kalau memang ingin baca lebih detail daripada nunggu download kan lama. Tapi yang diharapkan cukup yang di sini aja, yang tadi itu nggak apa-apa. Ya, Pak. Biasanya kan dari situ terus lengkapnya kan harus download kan itu. Nah, Benar, harapnya Pak. sampai yang tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang harapnya yang tadi aja. Tapi Anda tambahi backup, Anda download beneran ditaruh di Google Drive Anda itu. Kemudian Karena kalau cuma untuk baca abstraknya, ya. Oke, silakan. dulu, Pak. Ya. Gimana? Karena ya saya mungkin di sini pertanyakan ada beberapa sumber begitu Pak ya, seperti Albana di 2020. Ketika ujiannya sendiri apakah kita harus menunjukkan satu-satu gitu atau nggak perlu ya Pak? Nunjukin apa maksudnya ujian? Nunjukin apa? Papernya satu-satu mungkin gitu Pak. Saya kurang paham. Ya, enggak, yang penting ada ceritakan aja. Nanti kalau saya nggak percaya kan saya minta lihat, itu udah baru. Anda tetap cerita summary-nya aja bahwa di paper ini Anda dapat apa. Yang penting Anda gini yang jadi perhatian. Anda tertarik dunia gempa. Anda ingin melakukan, kalau bisa nggak sih memprediksi terjadinya gempa? Menurut Anda bisa nggak? Sebenarnya Kapan untuk terjadinya akurat gempa? itu nggak mungkin bisa. Nah, berarti yang Anda ingin lakukan apa? Dengan tadi mau Arima, dengan ini, dengan LSTM, dengan untuk Ejibus. mitigasi Pak. Mengapa Karena apa? pada dasarnya semuanya untuk membantu dalam sistem peringatan dan mitigasi Pak. Oke, kalau motifnya itu, berarti kan ada mitigasi kan bagaimana mengatasi kalau terjadi kan. Nah itu lebih ini lagi, berarti Anda harus punya data dampak dari suatu gempa gitu. Daya rusaknya, daya ininya, terus sumber gempanya kalau di laut sama di darat. Nah, maka Anda harus membedakan itu. Makanya tadi itulah niat Anda ngurusi gempa itu, mau memprediksi, oh nggak yakin, nggak mungkin gempa diprediksi kapan terjadinya. Tapi kalau dampak kerusakannya, itu bisa kan? Kalau sekian skala, tapi di darat, daya rusaknya seberapa, kalau di laut, daya rusaknya seberapa, menimbulkan tsunami apa enggak, itu malah masih mungkin. Artinya ada data-data yang sudah beredar. Nah, berarti Anda nanti judulnya adalah bagaimana melakukan dampak dari suatu gempa terhadap apa tadi, dari tingkat kerusakannya. Gitu. Mungkin korban jiwanya. Jadi bisa juga Anda ada memprediksi dampak gempa berdasar dari apa? Besarnya dan lokasinya apa? Tadi Anda mau ngambil berapa? 5 variabel di gempa tadi. Kan di situ ada apa? Besarnya gempa, lokasinya gempa, mungkin dirinya, terus kedalaman gempa. Nah itu, berarti Anda kan bukan memprediksi kapan terjadinya gempa, tapi berusaha memprediksi adalah dampak dari terjadinya gempa. Nah, nanti itulah yang jadi judulnya, makanya saya nanti ingin lihat kalau Anda berani ingin memprediksi kapan terjadinya gempa, nah itu berarti sudah ada orang yang mengembangkan metode untuk memforecast terjadinya gempa itu. Oh, 3 tahun lagi akan ada gempa loh, gitu biasanya. Kalau angin sudah bisa itu kemarin jadi akhirnya semua ditutup karena diprediksikan 3 hari ke depan akan ada angin kencang, maka 3 hari kemarin di Taiwan ditutup itu kampusnya, penerbangannya ditutup karena akan ada angin. Nah itu berarti sudah bisa diprediksi kan kedatangannya kan. Tapi kalau gempa kayaknya belum. Kalau Anda bisa dapat papernya ya boleh-boleh aja dicoba. Kayak apa cara kerjanya itu misalnya. Ada untuk prediksi gempa itu dengan menggunakan gas radon. Salah satu profesor UGM di Departemen Fisika itu sudah melakukan penelitian. Cuman untuk data
sendiri itu masih susah didapatkan, sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan data seismik, Pak. Siapa tadi yang pernah bisa memprediksi kapan terjadi gempa? Profesor, siapa ya Pak namanya? Saya lupa, Pak. Siapa? Sebentar, Pak. Oh ya nggak boleh lupa lah, makanya tadi Prof. kalau setiap Ratang. Anda baca langsung Iya, Pak, dibikin Prof. Ratang. harefnya. Prof. Proto itu Ratang. orang kimia itu. Itu orang Kok Prof. kimia itu. Ratang? Hah? Wes itu orang kimia itu. Siapa itu? Mana? Mungkin Pak Sunarno. Sismanto. Prof. Sunarno. Sunarno. Sunarno itu bukan orang Iya. fisika itu. Itu bukan orang fisika itu, Beliau nggak orang teknik geologi. teknik fisika, Pak. Maka nanti saya ingin lihat papernya aja lah, diharapkan. Ya. Tapi kan beliau menggunakan gas radon ya, Pak. Sementara itu susah. Itu bagaimana, Pak? Dan yang enggak, makanya itulah Anda mau ingin apa dulu, baru tahu susah enggaknya. Anda inginnya apa? Maka tadi saya tanya, Anda inginnya apa? Kalau inginnya memprediksi, tadi katanya gas radon penemunya siapa, susahnya kayak apa, ya kita kaji dulu kan, dilihat itu. Yang penting Anda inginnya apa gitu. Tapi setelah Anda punya keinginan, lihat tingkat kesulitannya gitu. Okay, Pak. Makanya saya inginkan Harif itu penting sekali, itu untuk membaca paper itu layak dibaca untuk level S1 enggak, itu loh. Kadang ada yang muasang ada yang ngambil dari paper-paper orang S3 yang susah dipahami, ya. Makanya kan sering kenapa Harif itu penting sekali, karena saya untuk mengetahui apa yang Anda jadikan sumber belajarnya itu yang susah apa enggak, nanti enggak rampung-rampung gitu. Kalau saya inginkan skripsi 1 semester, maka kalau Anda punya keinginan, ukurlah kan sama seperti orang punya uang 100.000 ingin beli motor, ya susah kan, kalau beli gorengan kan cepat kan. Nah itu loh, modal itu kenapa saya cek di awal. Modalnya apa? Teori yang Anda kuasai, data yang Anda miliki, komputasi yang Anda miliki. Jadi 3 modal itu kalau semua bagus, maka aman kan. Tapi kalau modalnya Anda menginginkan sesuatu yang terlalu besar, maka kan saya ingetin, nanti kalau nggak selesai gimana, saya bilang. Ya nanti silakan Anda, ini kan, maka itulah yang jadi fokus akhirnya tujuan penelitian Anda itu di situ. Oke, sudah. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti Senin jam 10 ya, moga-moga nggak ada gangguan, nanti saya akan online lagi itu. Kan sudah saya, tapi kalau saya bimbingan selalu linknya sama ya, Google Meet-nya ya. Jadi kalau misalnya itu mintalah lewat grup ya, jangan lewat Jabri ya. Kalau lewat grup tujuan saya supaya memprovokasi yang lainnya juga jadi sadar masih skripsi itu. Jangan Jabri Pak minta bimbingan. Justru Anda mintanya lewat grup ya. Kan Anda sudah masuk grup yang skripsi kan? Ya, Pak. Sudah. Nah, pokoknya setiap permintaan lakukanlah melalui grup ya. Nanti kan saya akan jawab iya, lalu kasih linknya, nanti kan linknya kan sama mesti yang dipakai. Cuman saya katakan jam berapa itu. Tapi linknya tetap pakai link yang biasa dipakai untuk Monet ini gitu. Jadi supaya kalau nanti ada yang ikut, bisa untuk nambah supaya saya jadi ngomong 1 kali bisa untuk banyak orang gitu loh. Ya. Oke, sudah cukup? Insyaallah. Nah, kalau sudah cukup, ya saya tutup ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, selanjutnya bekerja ya. Oke ya.